Assalamualaikum anak-anak kelas 10 MIPA maupun kelas 10 IPS. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada materi KD 3.7 yang membahas tentang konsep manajemen. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian manajemen, yang kedua menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, dan yang ketiga menjelaskan unsur-unsur manajemen. Dan untuk pertemuan kedua, yaitu pada poin 4 dan poin 5, yaitu menjelaskan bidang-bidang manajemen dan menjelaskan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Langsung saja kita masuk pada pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Menurut Henry Fayol, dalam bukunya General Industrial Management mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari berbagai batasan atau definisi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan di dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun fungsi manajemen secara umum yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah tersebut seperti menetapkan tujuan dan target, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam pengorganisasian, suatu rencana akan dibentuk pembagian kerja dalam sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi di sini berisi tentang kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Yang ketiga ada penggerak. Penggerak merupakan tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dibutuhkan kepemimpinan. Banyak orang yang menganggap bahwa tugas penggerak adalah fungsi yang paling penting. Karena untuk menggerakkan orang bukanlah pekerjaan yang mudah. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing karyawan yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan yang keempat, ada pengawasan adalah tugas manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang direncanakan. Pengawasan sering disebut juga pengendalian atau tugas manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya. Jika suatu rencana tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan dalam hal ini, manajer melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan, mengoreksi kegagalan, dan memberikan solusi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Setelah itu ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen dikenal dengan 6M. Yang pertama ada man, yaitu manusia. Manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuan. Misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tanpa ada manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya sendiri. Ingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain atau melalui karyawannya. Yang kedua, ada money atau uang. Uang digunakan untuk menggaji pegawai, membeli peralatan-peralatan, membeli bahan-bahan baku, dan sebagainya. Dalam manajemen, uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sering ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan dalam penggunaan uang. Yang ketiga ada material atau bahan-bahan material. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengelola sesuatu untuk dijual. Material di sini dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangatlah berkaitan erat satu sama lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Yang keempat ada mesin. Mesin di sini sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Mesin digunakan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatan apabila di masa sekarang di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju dengan pesat. Mesin telah banyak membantu manusia dalam pekerjaannya dalam mencapai tujuannya. Yang kelima ada metode. Metode di sini adalah cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Untuk memperlancar jalannya usaha, diperlukan metode-metode kerja yang tepat. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan. Masing-masing metode memiliki daya guna dan hasil guna yang berbeda. Dan yang keenam ada pasar. Pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual.
Pasar merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer harus mampu menguasai pasar untuk memasarkan produknya. Penguasaan pasar menjadikan perusahaan tetap terjaga kelangsungan hidupnya sehingga produksi tetap beroperasi dan tujuan utama perusahaan tercapai, yaitu pencapaian laba. Lalu bagaimana cara mempertahankan pasar yang telah ada? Tentu saja kualitas dan harga yang sesuai selera konsumen yang harus tetap terjaga. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.